Baik, selanjutnya setelah tadi beberapa hal sudah diterangkan, selanjutnya untuk etika perkuliahan, kalau di offline tatap muka langsung di kelas, mungkin adik-adik semua sudah terbiasa ya. Tapi khusus untuk daring di mata kuliah Koperasi Syariah ini, yang pertama, untuk perkuliahan saat di beberapa minggu, karena ini ada 14 pertemuan ya adik-adik, maksud saya dari 14 pertemuan itu kan variatif ya, ada yang menggunakan aplikasi Zoom, ada yang menggunakan aplikasi video Bandicam seperti ini, ada yang menggunakan Google Classroom, beda-beda. Nah, dari beda-beda itu, khusus untuk yang menggunakan Google Classroom ya, etikanya nih ya. Yang pertama, untuk Google Classroom, kehadiran ya, silahkan adik-adik buat untuk Google Classroom nih ya, karena Google Classroom itu khusus untuk perkuliahan. Saat menggunakan Google Classroom, dosen saya tidak membatasi perkuliahannya hanya di jam itu saja. Nah, ini bagian dari toleransi saya sebagai dosen, supaya adik-adik bisa menyimak di kapan saja. Nah, apalagi yang sudah kerja ya. Nah, mana sisi disiplinnya? Memang yang menggunakan Google Classroom kurang. Ini bentuk bagian dari toleransi saya. Maksud saya supaya saat adik-adik nanti kurang jelas, adik-adik bisa mengulang kembali video ini di Google Classroom, entah itu di luar jam kuliah ya, ataupun di dalam jam kuliah. Maksud saya seperti itu. Ada yang bilang kok ini disiplinnya tidak di mana? Ya, tetapi kan dalam 14 pertemuan itu tidak seluruhnya menggunakan Google Classroom. Nah, khusus untuk menggunakan Google Classroom, jadi ada toleransi, silahkan, saya tidak membatasi. Artinya, kalaupun hari ini jam masuk Anda jam 7.00 sampai 9.30, atau mungkin ada yang di kelas masuknya 9.40 sampai jam 12, itu tidak menutup kemungkinan tidak masuk di jam itu juga, saya kira menyimaknya silahkan, boleh malam hari boleh. Cuma untuk pengisian daftar hadir, nah ini cuma untuk pengisian daftar hadir harus di jam saat kelas itu berlangsung. Misalkan kelas A itu hari Senin jam 7.00, nah sampai jam 9.30, berarti proses pengisian kehadiran harus di lingkaran atau di dalam jam tersebut. Selepasnya ada yang langsung ada keperluan atau kebelet, silahkan. Nah, penyimakan tentang materi ininya silahkan, mau nanti jam 2 siang silahkan, karena nah disinilah kelebihan dari Google Classroom ya. Sebaliknya, yang jam masuk jam 9.40 dan keluar jam 12, itu proses pengisian daftar hadir harus di lingkup itu. Jadi kalau misalkan adik-adik mahasiswa masuk misalnya kelas B nih, ini hari Senin jam 9.40 sampai jam 12, nah itu tidak boleh mengisi daftar hadir di luar jam itu. Nah, kalau pengisian daftar hadirnya di luar jam tersebut, berarti dianggap tidak hadir. Makanya kalau memang mau ada keperluan, masuk saja dulu di Google Classroom di jam masuknya kelas tersebut ya. Selepas itu kalau ada pertemuan mau ke yang lain juga silahkan. Inilah kelebihan untuk Google Classroom ya. Begitupun untuk kelas C dan D, kemudian E dan F, kemudian kelas G juga begitu. Bagaimana cara mengisi daftar hadirnya? Silahkan, ini lebih fleksibel, gampang, tidak ada Google Form yang saya lepaskan di situ. Hanya adik-adik mengisi di Google Classroom, dilanjut saja. Misalkan daftar hadir Senin kelas A jam 7.00 itu ya, tanggal apa ya, 21 September 1 misalkan A, 2 B,
3 titik-titik teruskan, nanti ada mahasiswa lain yang meneruskan. Jadi saya hanya nanti screenshot hasil di akhir jam 9.30 itu akan di screenshot. Di luar itu berarti sudah tidak masuk tadi ya. Sebaliknya kelas B yang masuk di 9.40 silahkan proses pengisian daftar hadirnya seperti yang tadi saya terangkan dan akan di screenshot oleh dosen di jam 12. Saat ada yang menambahkan di luar itu, misalkan jam 1, mereka bisa saja kan menambahkan kembali bahwa si Z hadir ternyata itu di jam, karena kan ada riwayatnya itu di jam 13 sekian, berarti saya tidak bisa men-screenshot. Nah, yang ngisinya dilepas di luar jam masuk kelasnya itu dianggap tidak hadir. Jadi kalau nanti ada yang komplain, saya selalu arsipnya siapkan dengan proses-proses screenshotnya. Begitu dengan C dan D di hari Selasa. C itu di jam 7.00 sampai jam 9.30, sementara D-nya 9.40 sampai 12. Kemudian hari Rabu juga di kelas E dan F itu jam 7 E itu sampai 9.30, sementara F-nya 9.40 sampai jam 12. Begitupun di kelas G. G itu hari Kamis jam 7.00 sampai jam 9.30 ya. Itu untuk Google Classroom. Kemudian kan tadi kita variatif. Pada saat nanti perkuliahan ada kalanya menggunakan Zoom. Nah, khusus ini etika untuk Zoom ya di Koperasi Syariah. Jadi adik-adik harus standby menyimak. Kalau tadi di Google Classroom banyak toleransi ya, menyimaknya mau di luar jam pelajaran juga silahkan, mau tengah malam, siang, sambil misalkan jalan-jalan nunggu angkot, silahkan itu dipelajari. Tetapi khusus untuk saat pembelajaran ini menggunakan Zoom, tolong adik-adik harus standby, tidak boleh ada yang lab, dan harus menghidupkan video Google Zoom-nya ya, Zoom-nya. Jadi makanya berat kan. Nah, tetapi kan tidak setiap pertemuan menggunakan aplikasi Zoom ya. Jadi dari 14 paling kita 3 kali saja. Nah, inilah mungkin untuk karakter building ataupun pendisiplinannya ada di aplikasi Zoom ini. Nah, demikian adik-adik untuk yang Zoom. Kemudian khusus yang Zoom lagi ini ada yang agak lebih tegas kembali. Tegasnya apa? Bahwa saat menggunakan Zoom